Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Tempat produksi tembakau sintetis di sebuah apartemen di kawasan Dermaga, Kabupaten Bogor digerebek polisi. Penggerebekan diwarnai perlawanan pelaku. Bantuan sosial sembako beras yang gencar dibagikan Presiden Jokowi tidak berdampak pada harga beras. Harga beras medium di Subang bahkan makin meroket hingga para pedagang merugi. Pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 3 dan 1 desak KPU tindak lanjuti pelanggaran etik yang dijatuhkan sidang DKPP terkait pencalonan Gibran Rakabuming sebagai cawapres. Sementara Gibran merespons santai putusan DKPP karena tidak berpengaruh pada pencalonannya. Calon Wakil Presiden nomor urut 3 Mahfud MD menghadiri diskusi bertema Tabrak Prof di Sleman, Yogyakarta. Mahfud merespon intimidasi terhadap suara kritis dari berbagai kampus sebagai tindakan memecah belah bangsa. Sementara dukungan untuk pasangan Ganjar Mahfud bertambah datang dari komunitas tukang cukur di Garut. Calon Wakil Presiden nomor urut 3 Mahfud MD terus berupaya meyakinkan dari kalangan mahasiswa dan warga dengan menghadiri diskusi bertajuk Tabrak Prof di sebuah kedai di Kapanewon, Depok, Sleman, Yogyakarta, Senin malam. Mahfud disambut ribuan mahasiswa dan warga. Pada kesempatan itu, Mahfud merespons pertanyaan mahasiswa terkait intimidasi terhadap kampus yang bersuara kritis terhadap Presiden Joko Widodo dan juga terkait pelanggaran etik Ketua KPU Hasyim Asyari yang menerima pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres tanpa konsultasi terlebih dahulu dengan DPR. Enggak, kalau capresnya menurut saya itu udah tidak bisa mundur, udah jalan secara yuridis ya. Karena keputusan MK itu berlaku sejak ditetapkan. Kesalahan KPU itu karena tidak konsultasi dulu dengan DPR. Dan itu adalah pelanggaran etik yang berat. Dan Ketua KPU itu sudah 2 kali melakukan pelanggaran etik berat. Sementara dukungan untuk pasangan Ganjar Mahfud terus bertambah, kali ini datang dari komunitas tukang cukur di Garut. Dukungan disampaikan saat komunitas tukang cukur didatangi calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo Senin malam. Ganjar menerima banyak masukan terutama keinginan para seniman tukang cukur dan UMKM agar nasib ekonomi dan pendidikan mereka lebih baik. Pada pemilu 5 tahun lalu, komunitas ini mendukung pasangan Jokowi Ma'ruf Amin. Selama di Garut, Ganjar juga akan menghadiri tablik akbar di pesantren Fauzan di Kecamatan Sukaresmi, Garut. Wahyu Diono dan Eko Setiabudi melaporkan dari Sleman, Yogyakarta, dan Garut. Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan ikut menyoroti keputusan DKPP yang menegaskan Ketua KPU Hasyim Asyari melanggar kode etik terkait pendaftaran cawapres Gibran Rakabuming Raka. Anies mendesak KPU untuk menindaklanjuti putusan tersebut agar kesalahan serupa tidak berlanjut hingga tahap pencoblosan. Ratusan mahasiswa berdesakan untuk mengikuti dialog dengan calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan di ballroom Jalan Majapahit, Kota Semarang, Senin malam. Sebelum menghadiri diskusi, Anies mengunjungi salah satu kuliner khas Semarang, yaitu lumpia. Anies berjanji jika nanti terpilih, ia akan memperkenalkan kuliner lokal ini ke dunia internasional. Terkait putusan DKPP yang memberikan teguran keras kepada Ketua KPU Hasyim Asyari, Anies desak KPU untuk segera menindaklanjutinya. Pasalnya sidang DKPP memutuskan Ketua KPU terbukti melanggar kode etik lantaran menerima pendaftaran Gibran Rakabuming sebagai cawapres tanpa mengubah aturan KPU terlebih dahulu. Menurut Anies, KPU harus menindaklanjuti putusan DKPP agar KPU tidak melakukan kesalahan serupa hingga tahapan pencoblosan. Kami berulang kali menyampaikan pentingnya menjaga etika dan jangan dianggap enteng. Karena itu saya menyampaikan apresiasi
apresiasi kepada DKPP yang sudah berani untuk mengungkap yang senyatanya. Sidang DKPP sebelumnya memberikan sanksi peringatan keras kepada Ketua KPU Hasyim Asyari dan 6 komisioner KPU karena terbukti melanggar kode etik saat menerima pendaftaran Gibran sebagai cawapres. Ali Mustafirin melaporkan dari Kota Semarang. Sementara calon wakil presiden nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka mengatakan putusan pelanggaran etik Ketua KPU yang dijatuhkan DKPP tidak berpengaruh pada pencalonannya sebagai cawapres pendamping Prabowo Subianto. Gibran menyerahkan kepada tim hukum TPN untuk menindaklanjuti putusan DKPP. Calon wakil presiden nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka bertemu dengan para relawan di Jakarta Selatan Senin malam. Gibran ikut mengomentari putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP yang menjatuhkan sanksi teguran keras kepada Ketua KPU Hasyim Asyari dan 6 komisioner karena melanggar kode etik saat menerima pendaftaran Gibran sebagai calon wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto. Gibran mengatakan putusan DKPP tidak berpengaruh pada pencalonannya sebagai cawapres pendamping Prabowo Subianto. DKPP hari ini pelanggaran berat yang DKPP. Gimana tanggapannya, Mas? Tindak lanjuti seperti apa, Mas? Sebelumnya Ketua KPU dan 6 komisioner dinyatakan melanggar kode etik oleh DKPP karena melanggar etik terkait proses pendaftaran Gibran sebagai calon wakil presiden. Putusan DKPP merespons aduan 3 orang yang menggugat KPU karena menerima pendaftaran Gibran tanpa mengubah aturan terlebih dahulu terkait syarat usia capres-cawapres. Sementara Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan, menghadiri rapat internal persiapan kampanye akbar paslon Prabowo Gibran di Gelora Bandung Lautan Api. Zulhas menyoroti sikap Prabowo yang dianggapnya sebagai pribadi yang santun dan rendah hati saat menutup debat terakhir Capres pada hari Minggu malam. Dan lihatlah Pak Prabowo, sangat santun, rendah hati, ya. Beliau minta maaf kepada kandidat, dua-dua kandidat, kepada seluruh rakyat Indonesia. Kalau dalam masa kampanye ini ada kalimat-kalimat yang tidak tepat, ya, namanya kampanye ada emosional dan sebagainya. Zulhas juga mengajak semua pihak untuk tidak menyerang satu sama lain agar pemilu berlangsung damai. Muhammad Nur dan Muhammad Rizal melaporkan dari Jakarta dan Kota Bandung. Diduga karena menolak bercerai, seorang suami di Sumedang menganiaya istrinya hingga jari korban putus. Pelaku sempat mencoba bunuh diri usai menganiaya istrinya namun gagal. Pria bernama Mulyana terkapar bersimbah darah usai mencoba bunuh diri dengan menyayat lehernya sendiri. Beruntung nyawanya selamat setelah warga bersama polisi membawanya ke rumah sakit. Mulyana mencoba bunuh diri usai membacok istrinya Ius Yusmiati dengan golok di Dusun Kebon, Desa Ganeas, Kecamatan Ganeas, Subang, Senin pagi. Bahkan jari kelingking istrinya sampai putus terkena sabetan golok. Menurut ibu korban, pelaku tiba-tiba datang ke rumah dan tanpa basa-basi langsung membacok istrinya. Pelaku dan korban memang kerap terlibat cekcok lantaran pelaku tak ingin bercerai. Sering cekcok mulu, jadi ate cari gara-gara mulu. Ya tadi mungkin dia udah terakhir dia langsung bacokin. Selain karena menolak bercerai, tindakan nekat Mulyana juga dipicu masalah ekonomi. Sebelumnya juga si istrinya tetap minta cerai karena permasalahan hutang dan lain sebagainya. Mungkin diduga si suami tidak mau cerai, kemudian si istrinya tetap cerai, akhirnya terjadilah penganiayaan yang dilakukan oleh suaminya. Saat ini baik pelaku maupun istrinya dirawat di RSUD Sumedang, sedangkan kasusnya ditangani Polres Sumedang. Agun Gunawan melaporkan dari Sumedang. Harga beras di Subang dan Tasikmalaya semakin mahal. Naiknya harga beras membuat penjual, pembeli bahkan pemilik warung makin pusing. Sebab selain mahal pasokan beras juga berkurang. Harga beras di Pantura Subang kembali naik hingga Rp2.000 per kilogram. Beras jenis medium sebelumnya yang dijual seharga Rp13.000 per kilogram kini menjadi Rp15.000 per kilogram. Selain harganya mahal, pasokan beras juga berkurang.
Kondisi itu diduga menjadi penyebab harga beras mahal. Kenaikan signifikan terjadi pada beras ketan. Beras ketan yang sebelumnya dijual seharga Rp16.000 per kilogram, kini harganya fantastis, Rp21.000 per kilogram. Pasokannya sedikit, terus ininya barang juga susah sekarang, sulit didapatkan, terutama ketan. Tak hanya pedagang yang resah, pembeli pun ikut dibuat pusing dengan naiknya harga beras. Karena beras merupakan salah satu kebutuhan pokok. Sekarang saya lagi pusing, pengennya ke sembako pada mahal. Terus gimana Ibu mensiasatinya, Bu? Kalau bisa mah harga sembako diturunin. Terutama beras ya? Ya, beras dan pokok. Mahalnya harga beras juga berdampak kepada warung makan di Tasikmalaya. Pemilik warung makan kewalahan karena saat ini untungnya pas-pasan. Mereka tetap berusaha tidak menaikkan harga jual agar tidak ditinggalkan pelanggan. Penjualan sudah tipu, karena mau dinaikin susah, mau dikurangin porsinya juga susah. Namun jika harga beras tak kunjung turun, Endin akan menaikkan harga jual makanan agar usahanya bisa tetap berjalan. Zainal Arifin melaporkan dari Subang dan Eko Setiabudi melaporkan dari Tasikmalaya. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita. Atas nama rekan yang bertugas, saya Priscilia Claudia mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.